Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG, juga koordinator Tadabbur Quran Ibunda Hajah Tati Muzaini, dan juga yang terhormat seluruh jamaah kajian Yasfa mengaji dan mengkaji yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dipertemukan untuk mengikuti kembali kajian Yasfa mengaji dan mengkaji. Masih kita ikuti surat Al-A'raf. Insya Allah hari ini kita akan mendengarkan tafsir surat Al-A'raf ayat 156. Insya Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, serta umatnya hingga akhir zaman. Kita berharap semoga kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka pertemuan kita ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kajian kita yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita dengarkan tilawah ayat-ayat yang akan ditafsirkan, kemudian guru kita akan menyampaikan tafsir dari ayat yang dibacakan, kemudian ditutup dengan doa. Baik, mari kita sama-sama kita dengarkan tilawah Quran surat Al-A'raf ayat 156 sampai dengan 159 insyaallah, yang akan dilantunkan oleh Ustadzah Hikmah Ar-Rafi dari pesantren Yasfa. Kepada Ustadzah Hikmah dipersilahkan. Tafadhali Ustadzah. Baik, terima kasih Ibu Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
يعلمون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustadzah Hikmah Arafi yang telah membacakan ayat-ayat tadi. Semoga iya baik Ustadzah Hikmah yang membacakan atau kita semua yang mendengarkan insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan tafsir dari ayat yang dibacakan tadi, yaitu surat Al-A'raf ayat 156. InsyaAllah sampai dengan 159. Baik, kepada yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG, dipersilahkan. Tafadhal mashkuran Ustadz. Terima kasih Bu Naginan. Sama-sama. Bapak yang muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira.
Ayuhas sadah sayyidat, Bapak Ibu, pecinta Al-Quran, jamaah dalam mengkaji yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita kehadirat Allah senantiasa kita sampaikan sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat yang tiada henti-hentinya kita dapatkan, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia bersamanya, mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir masa. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah suatu saat pernah merindukan di depan para sahabatnya. Kata para Rasul, aku rindu saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami kan ada di hadapan. Ya Rasulullah, kami ada di sini ya Rasulullah. Rasul mengatakan, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Akhirnya Rasulullah mengatakan, lalu siapa ya Rasulullah mereka saudara-saudaramu itu? Rasul mengatakan, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang kelak mengimaniku, percaya kepadaku, mengikuti sunnahku, padahal mereka belum pernah berjumpa denganku, belum pernah bertemu denganku. Itulah kerinduan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang rasa cintanya kepada beliau luar biasa, menyebut-nyebut namanya di dalam sholawat, meski kita tidak pernah dijumpakan beliau secara fisik. Bahkan dalam mimpi pun barangkali tidak semua kita mendapatinya. Tapi kita adalah termasuk orang-orang yang insya Allah merindukan dengan tulus kebersamaan dengan beliau, telah mendapatkan syafaatnya dari beliau. Bahkan orang-orang ini punya fanatisme yang luar biasa ketika namanya, ketika sosoknya dihujat, ketika sosoknya dihinakan, mereka tampil bahkan mengorbankan nyawa. Subhanallah. Begitulah kiranya sosok-sosok yang disebut oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, adalah saudara-saudara. Dan kita semuanya insya Allah bagian daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Kita adalah saudara-saudara, kita adalah umatnya Nabi yang mencintai beliau, taat kepadanya. Meski telah berlalu lama para sosok-sosok Nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki umat, tetapi umatnya membangkang dakwahnya, bahkan menantang para nabi mereka. Lalu mereka menantang agar Allah mendatangkan azab kepada mereka. Nah, itulah bagaimana gambaran daripada umat-umat terdahulu bersama para nabinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, kita belum selesai bicara tentang Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya, yang pada waktu pertemuan terakhir kemarin kita sampailah Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedurhakaan kaumnya ketika ditinggal olehnya selama 40 hari untuk beribadah di Bukit Sinai, di Bukit Tursina. Tapi apa yang terjadi? Umatnya justru ittakhadul ijla jasadan lahu khuar. Mereka menjadikan atau mengambil Tuhan dari sosok patung yang berwujud daripada anak sapi yang memiliki suara tadi. Betapa marahnya Nabi Musa alaihissalam, bahkan kemarahan itu ditimpakan pula kepada adiknya, kepada saudaranya, yakni Harun. Karena dia anggap Harun bersama tokoh-tokoh Israel waktu itu, Bani Israel waktu itu, yang sudah diamanatkan agar mendampingi umatnya, mendampingi Bani Israel selama kepergian beliau selama 40 hari mendapatkan wahyu Allah tadi. Tapi ternyata kaumnya Bani Israel membangkang dan akhirnya murka, marah. Tetapi kemarahan itu
Kemudian disadarinya dan dia bertaubat. Anta waliyuna faghfir lana. Engkau adalah pelindung kami ya Allah. Maka maafkanlah, ampunilah kami. Itulah ayat 155 yang lalu. Ternyata di ayat 156 ini Bapak Ibu muliakan, ini masih merupakan doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Waktu belana fi hadid dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaih. Bapak Ibu muliakan, ini bagian daripada doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Waktu belana fi hadid dunya hasanah. Ya Allah, catat kami, masukkan kami, golongkan kami, tetapkan kami, yakni Nabi Musa, Harun, orang-orang Bani Israel yang masih setia bersama beliau dan mengikuti dakwahnya dan telah diampuni taubatnya agar diberikan hasanatan fid dunia, kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirah, sebenarnya kalimat ini dalam pemahaman secara tekstual, kalimat kebahasaan, maka sebenarnya redaksinya adalah kalau kita pahami dengan bahasa kita, waktu belana fi hadid dunya wa fil akhirah hasanah. Seperti itu. Tapi disebut hasanatan fid dunya. Seperti itu. Inilah menjadi perbedaan antara kita kaum muslimin di dalam Al-Quran digambarkan di ayat 200 surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat 201 dalam surat Al-Baqarah. Bukannya digambarkan pada ayat 200 yang hasanahnya hanya fid dunya saja. Tapi kita adalah orang-orang yang dibimbing oleh Al-Quran agar doa kita tidak hanya minta kebahagiaan itu di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Inna hudna ilaik, kata Nabi Musa alaihissalam, kami berarti beliau dirinya, Harun, dan orang-orang yang menyadari kekeliruannya. Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah. Kami kembali taat kepadamu ya Allah. Kembali kepada ajaranmu ya Allah. Maka atas pengakuan dosa itu, pengakuan kesalahan itu, begitu rahmatnya Allah, begitu rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Maka ada dua hal setelah pengakuan, penyerahan diri Nabi Musa bersama kaumnya. Mohon dicatatkan, digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat baik, yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak karena mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka kembali kepada ajaran. Maka Allah kemudian memberikan kepada mereka balasan atas doa itu. Apa kata Allah? Adzabi usibu bihi man asya. Aku akan timpakan azabku kepada siapa saja yang aku kehendaki. Tentu memang semua rahmat, azab, berkah, apapun namanya tentu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Tetapi tidak dimaknai bahwasanya Allah semena-mena menimpakan azab dengan kalimat usibu bihi man asya. Aku timpakan azabku kepada siapa saja yang aku kehendaki. Tidak lantas karena aku kehendaki, lalu Allah semena-mena memberikan adabnya kepada orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Tidak. Rahmat Allah melebihi daripada keadilannya. Seandainya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang muliakan, seandainya azab itu ditimpakan kepada seseorang ya, yang berbuat dosa kepada Allah, maka tidak akan ada orang yang tersisa di muka bumi ini karena semua orang, semua kita adalah orang-orang yang pernah berdosa. Seandainya saja setiap azab Allah itu ditimpakan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, maka saya kira dunia ini akan habis ditimpa azab Allah.
Tapi rahmat Allah wa rahmatullahi, rahmat Allah itu melebihi daripada keadilannya. Artinya kalau Allah itu adil dalam konteks tentang pemberian adab kepada siapa yang berbuat dosa, maka tadi dikatakan rasanya sudah tidak ada lagi manusia di dunia. Sebab apa? Sebab manusia adalah sebagaimana sabda Nabi, khatta'un, kullu bani Adam khatta'un. Apa maknanya? Setiap anak Adam, setiap manusia, setiap orang khatta'un. Khatta'un itu berarti menggunakan sighah mubalaghah. Artinya banyak-banyak, sering-sering melakukan dosa. Baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, yang tampak maupun tersembunyi. Jika dosa itu lalu dibalas dengan azab karena keadilan Allah, maka saya katakan tadi, rasa-rasanya tidak akan ada lagi orang yang masih tinggal di atas muka bumi Allah. Habis. Tapi tadi, warahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Bapak Ibu kami yang muliakan, rahmat Allah di dunia ini tidak hanya menyangkut, tidak hanya menyasar, tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Siapapun di dunia ini, bahkan bukan hanya manusia, hewan pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam satu hadis, ketika seekor kuda mengangkat kakinya karena di bawahnya ada anaknya yang masih bayi, tidak tega dia injak anaknya. Kuda mengangkat kakinya agar tidak mengenai anaknya yang masih bayi itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah burung-burung yang terbang setiap pagi pulang petang mendapatkan rizki itu bagian daripada rahmat Allah? Bukankah hewan ikan misalkan yang berada di kedalaman, jauh di kedalaman tanpa pernah diketahui oleh orang, di kedalaman samudra, mendapatkan rizki, mendapatkan makan, mereka tetap hidup. Bukankah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang siapapun dia manusianya di dunia ini mendapatkan rahmat Allah di dunia. Bukankah mereka mendapatkan rizki? Itu adalah rahmat Allah. Siapapun mereka yang beriman, yang tidak beriman, semuanya mereka mendapatkan rahmat Allah. Maka suatu hari ada percakapan antara seorang dengan seorang sufi. Seorang tadi diketahui, ia ternyata tidak mau memberikan ketika ada orang yang bukan muslim seperti itu, bukan muslim, meminta-minta atau dia sedang dalam kelaparan kan gitu. Lalu seorang muslim tadi enggan untuk memberikan kepadanya sebagian daripada rezekinya. Lalu katakan apa? Dia itu orang nggak beriman. Bapak yang muliakan. Lalu orang itu diingatkan kepada orang-orang sufi tadi, mengingatkan orang tersebut. Apa kata orang sufi tadi? Sesungguhnya engkau tidak meneladani sifat Allah. Bukankah orang-orang kafir di dunia ini yang perilakunya, tindakannya, sikapnya membangkang, terus membangkang, tidak ada sedikit pun ketaatannya kepada Allah. Mereka tidak pernah dihentikan rezekinya oleh Allah, rahmatnya. Rezekinya nggak pernah dihentikan oleh Allah. Padahal mereka kedurhakaan mereka terus-menerus mereka lakukan. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak muliakan, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, khalaqtu mi'ata rahmatin. Inni khalaqtu mi'ata rahmatin. Apa katanya? Allah berfirman tadi, yang disampaikan oleh sabda Nabi, aku menciptakan 100 rahmat. Lalu aku turunkan satu rahmat itu di dunia. Dan satu rahmat itu diperebutkan oleh semua makhluk Allah di dunia tanpa terkecuali. Sampai kiamat nanti memperebutkan satu rahmat Allah. Yang 99 Allah sisakan, Allah tunda, Allah simpan. Hanya khusus. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa, beriman kepadanya nanti di surga. Masya Allah. Padahal berarti yang masuk surga hanya sebagian kecil saja, terbatas. Qalilu min awwalin, qalilu min al-akhirin.
Sedikit saja golongan-golongan yang akan masuk surga itu dibanding orang-orang yang kafir. Dan mereka yang sedikit itu, yang jumlahnya sedikit itu pasti mereka mendapatkan 99 rahmat. Padahal satu rahmat Allah yang diturunkan di dunia nggak pernah selesai, nggak pernah henti, diperebutkan oleh manusia, diperebutkan oleh hewan dan seterusnya. Masya Allah. Oleh karena itu, hadirin yang kemuliaan, para ulama membedakan antara sifat Allah pada dasar yang sama rahmat tadi, Rahman dan Rahim. Kata Rahman dan kata Rahim dua-duanya terambil bersumber dari kata rahmah, rahimah, sayang. Rahmanullahi ta'ala fid dunya wa rahimuhu fil akhirah. Begitu para ulama membagi mana sifat rahmannya Allah, mana sifat rahimnya Allah. Secara sederhana dibedakan, kalau Rahman itu kasih sayang tanpa membeda-bedakan. Itu namanya Rahman. Kalau Rahim, kasih sayang yang khusus, dikhususkan untuk orang tertentu. Itulah mengapa Bapak Ibu menyatakan kita di dalam bahasa Arab ketika menyanjung orang lain, gitu ya. Ketika kita itu memuji orang lain, engkau baik sekali, kira-kira seperti itu dalam bahasa Indonesianya, maka kata yang digunakan itu adalah anta rahim, bukan anta rahman. Mengapa? Karena rahim itu memang sifat kasih sayang yang timbul pada di seseorang. Karena apa? Karena memilah dan memilih. Bukankah kita secara umum manusia itu akan membalas kebaikan kita kepada orang yang memang berbuat baik kepada kita? Paling tidak orang yang menghormat kepada kita. Orang yang menghargai kita. Itulah rahim. Tapi kalau Rahman artinya perbuatan baiknya tidak memilah, tidak memilih siapapun. Dan itu berat bagi manusia. Bukankah ketika orang itu menzolimi kita, yang terfikir oleh kita adalah membalas kezalimannya. Kan begitu. Atau kita akan membalas orang yang tidak menghormati kita, kita juga nggak hormatin. Itu artinya apa? Artinya perbuatan baik kita itu karena ada sesuatu yang mendasari kenapa kita berbuat baik. Mungkin cinta kita, mungkin sayang kita, mungkin respek kita, dan sebagainya. Jadi kita, sayang kita itu memilah dan memilih. Memang seperti itu manusia. Maka itulah Allah Rahman. Kalau manusia memang tidak memiliki rahmat, tapi manusia itu rahim. Artinya apa? Kasih sayangnya itu karena satu, boleh jadi budi balas ya, atau balas budi ya, balas budi terhadap kebaikan orang lain kepada kita. Itulah ulama membedakan antara sifat rahman dan sifat rahim, seperti itu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna. Aku akan catatkan itu, akan tuliskan itu lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmat Allah itu akan diberikan kepada ada 3 kelompok dalam ayat ini. Pertama yattaqun, kedua yu'tuna zakah, dan juga yu'minuna biayatillah. Begitu? Siapa nih yang yattaqun, yu'tuna zakah, yu'minuna biayatillah tadi? Walladzina hum biayatina yu'minun tadi? Ayat 197 itu menjelaskan. Siapa mereka? Mereka itu adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang akan ditetapkan oleh Allah, diberikan rahmatnya oleh Allah SWT, dijanjikan kepada kaumnya Nabi Musa, kepada Nabi Musa dan kaumnya, bahwa aku akan berikan tadi rahmatku itu kepada orang-orang yang belum hadir di tengah-tengah mereka. Yaitu siapa? Alladzina yattabi'una rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Siapa Rasulnya? An-Nabiyal Ummiyah, itu Nabi yang ummi. Siapa Nabi yang ummi? Kita tahu. Ummi la yaktub wa la yaqra. Ummi itu adalah Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak baca, tidak menulis itu suatu kehinaan. Sama sekali bukan. Justru tidak bisa membacanya Nabi, tidak bisa membacanya, tidak bisa menulisnya nih. Dari Nabi tidak bisa membaca dan menulis ini agar Allah
menjaga kemurnian syariat ini, menjaga kemudian Al-Quran, agar tidak ada dugaan bahwa Nabi itu mengutip, bahwa Al-Quran itu hasil kutipan, hasil saduran, hasil karangan, hasil cetak, tulisan daripada Nabi SAW dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Bukankah Taurat sudah ada sebelum hadirnya Nabi? Bukankah Injil sudah ada sebelum hadirnya Nabi? Bukankah Tripitaka sudah ada sebelum hadirnya Nabi? Kitab Weda, tulisan-tulisan para filosof. Bukankah sudah ada itu semua sebelum hadir Nabi? Ada. Oleh itu Nabi dijaga oleh Allah agar dia tidak bisa membaca dan menulis, supaya syariat ini murni. Sehingga tidak ada, apa itu? Tidak ada inisiasi dari Nabi untuk apa? Merubah, mengurangi, atau menambah ayat Al-Quran. Bahkan An-Nabi Al-Ummi tadi, sifat-sifatnya yajidunahu maktuban, tertulis sifat-sifatnya itu. Indahum, di kalangan mereka, Bani Israel, orang-orang Nasrani. Fit Taurat wal Injil, di dalam Taurat dan Injil. Sepanjang Taurat dan Injil, kalau masih ada, itu yang asli. Sepanjang itu masih asli, maka ada. Bukankah cerita ketika Nabi SAW usia 12 tahun diajak oleh pamannya, Abu Thalib, untuk mengikuti kafilah dagang dari Mekah menuju Syam. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pendeta Bukhairah, yaitu pendeta beraliran Nastur, Kristen Nastur, Nasrani Nasturiyah itu. Lalu pendeta tadi mengatakan, aku temukan tanda-tanda anak ini di dalam kitab suciku. Maka bawa dia kembali ke Mekah. Kenapa? Karena orang Yahudi sedang mencarinya, akan dibunuhnya dia itu. Nah begitu tuh. Jadi di dalam Taurat, dalam Injil disebut ciri-ciri Nabi. Dari mana dia datang. Tapi kemudian Injil dan Tauratnya telah berubah. Diubah oleh tokoh-tokoh mereka. Maka itulah mengapa orang-orang mengatakan tidak lagi namanya Taurat, tidak lagi namanya Injil. Mungkin lebih tepat kalau mereka disebut kitab-kitab itu adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak bisa lagi disebut Injil dan Taurat. Kenapa? Karena isinya sudah berubah. Isinya sudah banyak penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, penghilangan-penghilangan ayat yang mereka tidak sukai oleh tokoh-tokoh mereka. Bagaimana cirinya Nabi ini? Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi ini nih, ya'mur, selain ummi, dia itu menyuruh kepada al-ma'ruf, yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kata ma'ruf, kata mungkar seringkali dilawankan Bapak Ibu. Maka sering kita dengar kata amar ma'ruf nahi mungkar. Kata ma'ruf itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan yang dapat dinilai oleh apa? Oleh akal pikiran manusia dan kebiasaan dari suatu kelompok manusia. Itulah ma'ruf. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang baik, menurut apa? Standarnya standar manusia, standar tradisi terhadap secara umum, secara umum manusia mengatakan itu adalah baik, maka itu adalah ma'ruf. Contoh, menolong orang yang sedang kesulitan, itu ma'ruf. Menyeberangkan jalan orang tua, ma'ruf. Kan begitu? Apalagi misalkan membuat selokan agar tidak banjir, itu ma'ruf. Memberikan penerangan jalan yang dibutuhkan, itu ma'ruf. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang ukuran kebaikan itu adalah ukuran logika, rasio manusia pada keumumannya dan tradisi pada keumumannya. Itulah ma'ruf, dan lawannya adalah mungkar. Sesuatu yang diingkari, yang tidak disenangi oleh manusia secara umum. Ukurannya Pak sama tadi dengan ma'ruf. Ukurannya Pak, logika, rasio, tradisi, keumuman manusia. Kalau menurut keumuman manusia ini buruk, ya itu buruk. Nah itulah, itu amar ma'ruf, nahi munkar. Apalagi yuhillu lahumut thayyibat, yang menghalalkan hal-hal yang baik. Karena umat yang terdahulu itu sebaliknya, hal-hal yang baik diharamkan. Daging diharamkan pada mereka itu. Akhirnya di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, yang halal dihalalkan, yang baik-baik dihalalkan. Sepanjang caranya benar. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang buruk-buruk, yang berbahaya bagi manusia. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal. Ya, dan meletakkan pada mereka
melepaskan belenggu-belenggu allati kanat alaihim. Karena dahulu diceritakan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu kalau mereka berdosa, mereka itu dibelenggu, dirantai mereka itu. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabauhu nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka siapa saja yang hidup bersama nabi itu lalu beriman kepadanya, lalu kemudian menolongnya, ya, memuliakannya, menolongnya, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya atau agama atau Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, berbahagia. Siapa yang mengikuti nabi? Di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, surah Ali Imran ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Ini janji Allah kepada para nabi. Apa kata Allah? Bukankah sudah aku ambil janji dari para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad? Isa, Musa, Ibrahim, terus semua. Agar jika datang kepada mereka, seandainya mereka ada hidup pada masa di mana nabi ini hidup, maka para nabi-nabi tadi akan beriman kepadanya, akan mengikuti syariatnya. Lalu kata Allah, bukankah seperti ini yang aku janjikan kepada kalian? Maka para nabi itu mengatakan, "Ya, ya Allah, baik ya Allah, kami berjanji untuk itu." Artinya apa? Para nabi itu, jika Rasulullah SAW itu, atau jika mereka, para nabi itu dihadirkan, dihidupkan ketika Nabi sudah hadir, mereka semuanya akan beriman kepada Nabi SAW. Akan menjadi pengikutnya. Bukankah Nabi sendiri dalam ucapan sabdanya mengatakan, seandainya Musa hidup di masa ini, pada masa beliau, pasti Musa akan mengikuti syariat. Nah itu dia tuh. Jadi benarlah kalau kita disebut bahwa Nabi itu adalah Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya. Itu dia adalah imamnya para nabi, punggawanya para rasul. Karena semua nabi, semua rasul itu sesungguhnya mengikuti syariatnya atau mengikuti nabi ini, Nabi Muhammad, seandainya saja mereka dihidupkan. Bukankah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu di Masjidil Aqsa, di Al-Aqsa, di Masjidil Aqsa, digambarkan dalam satu riwayat tentang Isra Mi'raj, dipertemukan dengan para nabi, lalu para nabi itu semuanya berjamaah bersama Nabi, dan mereka berada di belakang saf Nabi Muhammad SAW. Ini ayat 197. Nah, nih dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ya, yang tadi disebut melepaskan beban tadi itu, yang berat sesungguhnya diemban oleh umat-umat terdahulu, tapi di zaman Nabi kemudian dilepaskan itu, dibebaskan. Apa saja? Tidak ada lagi beban berat yang dipikulkan kepada Bani Israel, seperti ketentuan membunuh diri untuk bertobat. Jadi cara pertaubatan mereka itu bunuh diri. Nah ini zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada, nggak boleh. Kewajiban kisos pada pembunuhan yang tidak disengaja, zaman Nabi enggak. Bukan zaman Nabi, syariat Islam enggak demikian. Kalau dalam syariat Islam, apa itu? Kalau orang membunuh dengan sengaja, baru dikisos. Kalau orang membunuh dengan tidak sengaja, tidak dikisos. Tetapi apa? Membayar diat namanya. Apa diat itu? Membayar kompensasi dana sekian karena pembebasan dari pidana membunuh tadi. Ya. Zaman dahulu tidak ada pilihan untuk membayar diat. Ya kalau membunuh, sengaja nggak sengaja, udah dibunuh dia. Memotong anggota badan yang melakukan kesalahan. Jadi kalau melakukan kesalahan, hukumnya apa? Dipotong anggota badannya. Nah, ini nggak ada di zaman Nabi SAW. Dan membuang atau menggunting kain yang terkena najis. Jadi kalau ada najis terkena pada kain yang dipakainya, maka kain itu dipotongnya. Kalau kita enggak, cukup dicuci. Cukup dicuci. Kalau najisnya najis mutawasitoh. Kalau najisnya mukhaffafah, cukup disemprotkan
dicepratkan air saja udah cukup dan seterusnya. Itulah keringanan, itulah kemudahan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dibanding syariat-syariat umat yang terdahulu. Kita lanjutkan ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Wa aminu billahi wa rasulihin nabil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini diulang, Nabi SAW mengajak sekarang umatnya orang yang beriman. Qul, katakan hai Nabi, diperintahkan oleh Allah. Ayuhan nas, hai manusia. Siapapun kalau dia manusia berarti yang beriman, yang enggak beriman. Ini Rasulullah ilaikum. Rasul memproklamirkan dirinya. Aku adalah Rasul untuk kalian. Jami'an, semua. Semua. Jadi Nabi SAW itu tidak dikhususkan untuk golongan tertentu. Ada dugaan bahwa Nabi Muhammad itu asalnya adalah Nabi untuk bangsa Arab. Tidak. Bukankah jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ku utus engkau hai Nabi kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Bukan hanya manusia, alam manusia. Bukankah alam jin juga mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kita sering mendengar, banyak mendengar, pernah membaca bahwa para jin itu mendengar Al-Quran, mengikuti dakwah Nabi dan mereka masuk Islam. Lalu mereka mendakwahkan dakwah Islam itu kepada kaumnya. Gitu. Fa'aminu billahi. Jadi jami'an tadi seluruhnya. Ajam wal Arab. Orang Arab dan orang non-Arab. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, mengajak mereka untuk beriman kepada Tuhan yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Dialah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kata Rasul kepada Allah dan Rasulnya, yang Nabi, yang ummi, yang tidak bisa tadi membaca dan menulis. Alladzi yu'minu billahi wa malaikatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jadi ikutilah ya, Nabi yang ummi tadi, dan ikutilah kepada tanda-tanda kekuasaan yang dibawanya, mukjizat yang dibawanya, syariat yang dibawanya. La'allakum tahtadun, semoga dengan itu usaha kalian mengikuti Nabi itu kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sampai di sini pembicaraan bagian daripada kelompok ayat tentang berbicara Nabi Musa dan kaumnya itu sebenarnya sudah menjadi satu bagian episode. Nah, ayat 159 meskipun ini ada di halaman Al-Quran kita, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bi ya'dilun. Ada dari golongan Nabi, kaumnya Nabi Musa, umat-umat yang kelompok tertentu yang mendapatkan hidayah dan mereka memberi petunjuk kepada yang lain, bil haqqi kepada yang benar, wa bi ya'dilun, dan dengan syariat itu mereka berlaku adil. Siapa mereka ini? Maka ini golongan daripada kelompoknya Nabi Musa. Akan diceritakan pada pertemuan yang akan datang. Tetapi dari ayat ini kita bisa mengambil satu gambaran, satu pelajaran bahwa Al-Quran itu begitu objektif. Sehingga tidak menetapkan bahwa semua Bani Israel, semua Yahudi itu buruk. Enggak. Karena ada tokoh-tokoh Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan zaman sekarang sekalipun ada yang mendapatkan hidayah sehingga mereka menerima Islam sebagai ajaran. Jadi tidak benar kalau seluruh Yahudi itu semuanya kufur, semuanya ingkar, semuanya menolak kepada Islam atau kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah pada zamannya Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, tokoh Yahudinya masuk Islam. Meskipun tidak diikuti oleh kaumnya, tapi Al-Quran secara objektif memilah, ya, artinya memberikan pengecualian. Tidak semua orang-orang Yahudi itu semuanya membenci Islam, karena ada di golongan mereka yang juga masuk Islam. Dan bukankah salah satu daripada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dari golongan Yahudi? Bapak yang muliakan, demikian pemaparan tafsir sederhana yang kami sampaikan dari ayat 155 sampai dengan ayat 159. Untuk sementara kami cukupkan demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair
Iya. untuk ilmunya hari ini. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, telah kita dengarkan tadi ya tafsir sederhana dari ayat 156 Lima. sampai dengan 159. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin kita berikan kesempatan kepada jamaah bagi yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada hal yang ingin diperjelas tentang ayat yang disampaikan tadi, kami membuka ruang untuk Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum ada pertanyaan, saya izin untuk menyampaikan sedikit informasi, Ustadz. Baik. Iya, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan pertanyaannya. Sebelumnya saya sedikit menyampaikan kembali bagi Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan donasinya untuk ke pesantren Yasfa Mata Hati, silakan kami ingatkan kembali, mungkin barangkali yang belum catat nomor rekening yang Yasfa, yaitu di rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 9, rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 999 830 810. Ya, bagi yang juga ingin mengirimkan iftar ataupun makan sahur, dipersilahkan untuk mengirimkannya ke Bait Yashfa. Kembali lagi juga kami menyampaikan bagi yang ingin berumroh bersama Ustaz Nasiruddin Khalid, silahkan menghubungi di nomor 0818944668 untuk informasi yang lebih jelasnya. Kemudian kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian mungkin yang ikut dalam kajian Khatmil Quran, insya Allah di hari Jumat yang akan datang di tanggal 29, insya Allah kita akan Khatmil Quran di pukul 4 pada asar insya Allah. Kemudian setelah kajian Yasfa mengkaji di hari Jumat pagi, insya Allah nanti kita akan masuk kepada kajian Qiyam Ramadan yang insya Allah nanti akan dimulai di Selasa malam Rabu tanggal 2 April sampai dengan nanti Senin malam Selasa. Kami akan informasikan mengenai jadwal dan apa materinya, di antaranya ada KJ Muhammad Anwar LC, ada KJ Aminullah, ada KJ Ahmad Syatibi, dan juga ada KJ Abdul Bahrul Hikam, insya Allah. Ya, insya Allah kami akan share informasi ini dan akan kami kirimkan di grup Yashfa Mata Hati, insya Allah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin pimpinan. Boleh Pak Haji, silakan Pak Haji Koco. Iya, Pak Haji Koco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di ayat 158 tadi ada kata-kata ini Rasulullah ala ilaikum. Saya kalau lupa-lupa ingat dulu di LPG pernah ada perbedaan ilaikum dan alaikum. Mohon diingatkan lagi, Ustaz. Terima kasih. Iya. Baik. Yang ada ingat saya dulu ya. Ya nasu tubu ilallahi atau taba'alallahi. Mungkin itu kali ya. Kalau itu yang dimaksud, maka perbedaannya adalah ketika taba pada ilah itu kan dalam bahasa namanya idiom ya, idiom gitu ya. Jadi idiom artinya satu makna yang bersatu antara fiil dan huruf untuk apa? Untuk memiliki makna yang khusus. Jadi kalau dia taba'ala, taba'ala, maka maknanya adalah Allah menerima. Ya, Allah menerima Allah menerima taubatnya manusia itu ketika kita bilang taba'ala, ya. Tapi ketika bilang taba'ila, maka kita memohon, ya. Kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lain
Kalau taba'ala berarti menerima. Kalau taba'ila berarti meminta. Ya, gitu. Nah, yang perbedaan antara taba'ila, taba'ala. Ada juga misalnya perbedaan antara kalimat raghiba an sama raghiba fi misalnya. Apa itu? Raghiba an dan raghiba fi, maka itu yang satu ila berarti senang atau suka gitu. Sedangkan kalau an berarti itu adalah membenci ya. Kalau raghiba an berarti membenci. Saya kira mungkin itu yang saya pahami itu Pak Haji Koco. Antara kata satu ya, antara an dan ila seperti itu. Maksudnya itu Pak Haji Koco? Ya sekitar itulah Ustaz. Jadi dulu lupa-lupa ingat aja ada beda pemakaian Allah sama ilah itu. Jadi Mm-mm. yang untuk yang di ayat 158 tadi memang Mm-mm. redaksinya seperti itu ya. Mm-mm. Betul. Jadi kalau ya mungkin kalimatnya bisa di satu sisi gitu ya, di satu sisi menggunakan kata yang sama fiilnya, salah satu sisi menggunakan huruf jer ala kan gitu ya, satu sisi menggunakan huruf jer ilah kan seperti itu ya. Nah, sementara itu mungkin nanti kalau tentang apakah ada perbedaan antara arsala ilaikum atau arsala alaikum gitu. Nah, itu nanti insya Allah secara detail nanti belum saya temukan. Insya Allah nanti akan saya coba carikan apakah ada perbedaan itu ya. Begitu, Pak Haji Koco untuk Baik, sementara. baik Ustaz. Terima kasih. Ya, Terima ada kasih yang Pak lain? Haji Koco. Mm-mm. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dari Ibu Titi. Cuma apakah Mm-mm. Ustadz masih ingat katanya Apa tuh, Bu? kemarin kemarin ada pertanyaan dari Ibu Febri ya. Yang pertanyaannya Mm-mm. belum terjawab, yaitu Apa kata tuh? Subhanallahi Rabbiyal A'la. Mm-mm. Apakah itu seperti yang bacaan sujud? Bu Titi mungkin bisa dijelaskan maksudnya gimana nih Bu Titi? Kemarin yang ada pertanyaan dari Bunda Febi. Bunda Iya. Febri belum terjawab. Subhanallah Rabbil A'la. Oh iya, dalam Mana konteks itu? itu ya, ucapan Nabi Musa ya. Ada Nabi Musa. Apakah itu seperti bacaan sujud? Oke, oke, oke. Jadi yang dimaksud itu maksud doa dalam sujud. Maksudnya kan gini, kalau Allah saja akan menolong Fir'aun yang mengaku dirinya ana robbukumul a'la, itu akan ditolong oleh Allah sekiranya itu dia eh, bermohon pertolongan kepada Allah. Apalagi kira-kira gitu ya. Apalagi orang yang di dalam sujudnya mengucap Subhana Rabbiyal A'la gitu. Yang diampuni. Ya, iya. Mm. Jadi gitu tuh. Ya, Bunda Titi ya. Jadi Jadi itu benar itu apa artinya? Itu artinya apa? Artinya di dalam sujud memang ucapan dalam sujud gitu ya. jadi dalam di sujud kita atau salat ya Ustadz ya. Iya gitu. Jadi kalau misalkan eh sebentar. Kalau doanya kaum muslimin di dalam sujudnya Subhana Rabbil A'la itu gimana nggak ditolong sama Allah kira-kira gitu. Padahal Fir'aun yang mengucap ana rabbukumul a'la saja itu akan ditolong oleh Fir'aun gitu. Betapa tidak kalau kaum muslimin yang di dalam sujudnya mengucap Subhana Rabbil A'la. Jadi benar itu ucapan daripada apa? Daripada doa sujud ya, doa sujud begitu. Masih panas nggak? Mm-mm. Baik, mudah-mudahan dapat diterima ya Bunda Titi ya. Jadi iya Ya, terima kasih betul. Ustadz. Terima Bacaan kasih Bu Ya. Nana. Iya, baik kiranya cukup dua saja ya Ustadz. Oh iya Untuk iya. pertanyaan Eh, kita, bagaimana baik. Ustadz? Apakah ada Ada, yang oh lagi? ya, saya baru ingat
apa Mhm. yang ditanyakan tadi oleh Pak Jikoco tadi ya. Saya baru ingat nih. Oh, Jadi kata arsala ila sama arsala ala. Jadi kalau arsala ila itu artinya diarahkan, jadi dikirimkan kepadanya. Tapi wajahahu artinya diarahkan untuk diutuskan ke sana. Tetapi kalau arsala ala itu artinya dikuasakan kepadanya atau untuk biasanya mendapatkan untuk keburukan. Kalau arsala ila untuk kebaikan, kalau arsala ala bisa untuk keburukan. Gitu kira Pak Haji. Jadi seperti misalnya pada konteks Nabi Musa kemarin ya, Allah mengirimkan arsala ala Fir'aun al kumal wal jarad wad dafadi'. Allah mengirimkan apa itu apa namanya kemarin itu al kumal, yakni belalang, al jarad belalang kan gitu, wal kumal yaitu penyakit ya sejenis penyakit, wad dafadi' yaitu katak. Itu ala berarti artinya adalah bentuknya untuk sesuatu yang buruk, itu bisa Allah Oh iya betul. ya. Baru-baru Iya. ingat Ustaz. Oh iya gitu. Kalau arsala ilah biasanya untuk hal kebaikan. Baik. Ya, saya kira itu yang saya baru agak-agak ingat tentang pertanyaan Pak Haji Kocok. Makasih Pak Haji Kocok. alhamdulillah. Makasih banyak juga Pak Haji Koco. Baik Ustadz, kiranya mari sama-sama kita mohonkan Ustadz untuk membimbing doa untuk kita semua, untuk keberkahan pertemuan kita Baik. hari ini. Silakan. Ini hari ke-16 ya, Bapak Ibu. Iya. Mungkin juga ada saudara kita yang baru sudah 17 memasuki ibadah Ramadan. Mudah-mudahan sisa hari-hari ke depan Allah tetap kuatkan Amin. visi jasmani kita dan tekad kuat kita untuk bisa mengisi ibadah Ramadan yang tersisa ini. Karena tidak lain dan tidak bukan tentu karena izin Allah, karena ridho Allah yang hadir pada diri kita sehingga kita bisa menyelesaikan, bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kita bermohon kepada Allah agar kiranya menurunkan kepada kita ridhonya, taufiknya, hidayahnya pada kita semuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا اجعل لنا واجعلنا وأهلنا ممن قام رمضان وصام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من المغفورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah Allah mengijabah doa-doa kita semua. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz sekali lagi atas Sami-sami. segala ilmunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Semoga ibadah kita hari ini, niat kita hari ini mendapat ridho dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan hingga Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon izin ya.